Terjadi peperangan antara pasukan dinasti Han yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Dong Zhuo melawan pasukan pemberontak berpakaian kuning-kuning yang dikenal dengan pasukan pemberontak surban kuning yang dipimpin oleh orang yang bernama Zhang Jiao. Peperangan itu awalnya dimonopoli oleh kerajaan Han, tapi Zhang Jiao ternyata mempunyai ilmu sihir yang bisa memasukkan khodam ke dalam tubuh pasukannya. Yang mati bisa hidup lagi, yang hidup makin gila. Akhirnya kerajaan Han dibantai habis oleh mereka. Dari kejauhan ada 3 orang bersaudara yang sudah mengamati peperangan dari awal: Zhang Fei, Guan Yu, dan kakak tertua mereka, Liu Bei. Sebenarnya Liu Bei adalah keturunan bangsawan dinasti Han. Ayahnya bernama Liu Sheng yang merupakan anak dari Pangeran Jing, sehingga dia merasa harus melindungi apa saja yang berkaitan dengan dinasti Han. Sementara Zhang Fei dan Guan Yu ini sebenarnya adalah saudara angkat Liu Bei, tapi sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri oleh Liu Bei. Mereka hidup dalam kesederhanaan, yang penting masih bisa bernafas dan makan dan gak ada niatan ganggu orang. Dan sekarang karena mereka melihat pasukan Han dibantai oleh pemberontak, mereka pun mulai beraksi. Kekuatan yang benar-benar mantap. Liu Bei dengan mudah mengalahkan Zhang Jiao. Keadaan pun mulai berbalik dan sisa-sisa pemberontak kuning-kuning itu kabur bersama pemimpin mereka, Zhang Jiao. Setelah meraih kemenangan, bawahan Jenderal Dong Zhuo yang bernama Li Ru mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka bertiga, karena kalau nggak ada mereka, dinasti Han sudah diinjak-injak oleh para pemberontak. Li Ru merasa heran karena mereka bertiga dengan kekuatan mantap seperti itu ternyata nggak mempunyai jabatan sama sekali. Karena memang sejatinya mereka bertiga hanya murni ingin menegakkan keadilan dan kedamaian untuk dinasti Han. Dari kejauhan, Jenderal Dong hanya melihat mereka tanpa berkata apa-apa dan langsung pergi. Beberapa waktu kemudian, setelah pasukan surban kuning kehilangan pemimpinnya karena mati, membuat pasukan pemberontak itu kocar-kacir terpecah belah. Namun dinasti Han malah juga jauh dari kata damai dan tertib, bahkan tidak bisa dikatakan pulih, karena setelah pasukan pemberontak surban kuning terpecah belah itulah saat dimana Jenderal Dong Zhuo mulai berkuasa, yang mana dia juga mengajak dan mengancam beberapa kasim dinasti Han untuk memanipulasi kekuasaan istana. Dan bagi yang tidak menurutinya maka akan dihukum mati. Bahkan dia juga menurunkan tahta pangeran muda dinasti Han setelah matinya sang raja. Dan juga dengan biadabnya lagi, dia menawan sang pangeran dan melecehkan ibunya, juga mantan selir-selir raja sebelumnya yang cantik-cantik, hanya demi kenikmatan duniawi yang sementara. Semua yang ada di istana kerajaan mau gak mau harus menuruti dan mematuhinya. Namun ada satu pengawal istana yang bernama Cao Cao yang sangat jengkel pada Dong Zhuo dan paling gak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Dong Zhuo. Tapi dia gak bisa langsung melakukan perlawanan karena di balik Dong Zhuo ada beberapa orang kuat yang melindunginya. Salah satunya adalah orang yang bernama Lu Bu. Dimana Lu Bu ini sebenarnya adalah orang yang direkrut oleh jenderal yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Dong Zhuo, yaitu orang yang bernama Ding Yuan, yang kemudian Ding Yuan ini dibunuh oleh Lu Bu karena hasutan dari Dong Zhuo, sehingga Lu Bu sekarang akhirnya menjadi anak angkat dari Dong Zhuo. Lu Bu ini terkenal dengan kekejamannya, bahkan siapapun yang mati di tangannya nggak bakalan punya waktu untuk berkedip. Dan setelah Lu Bu berhasil membunuh Ding Yuan yang merupakan saingan dari Dong Zhuo, oleh Dong Zhuo, Lu Bu diberi sebuah jabatan yang tinggi dan kuda terbaik di antara kuda-kuda yang ada. Mereka menyebut kuda itu dengan nama Cituma atau kelinci merah, dimana kuda itu mempunyai daya tahan yang kuat dalam pertarungan, bahkan mampu berlari sejauh 500 km dalam sehari. Kemudian orang-orang yang sangat pro dan dekat dengan Dong Zhuo akan cepat naik pangkat, diantaranya adalah Li Ru. Suatu hari dikala hujan risik-risik, ada pembicaraan di antara para pejabat istana sambil makan makanan perjamuan yang nikmat dan mantap, dimana semua yang ada di sana itu untuk memenuhi undangan salah satu pejabat yang bernama Wang Yun. Dia sebenarnya juga sangat tidak menerima dengan pengkhianatan Dong Zhuo, tapi dia nggak berdaya untuk melawannya. Saat itu Cao Cao menertawakannya karena hanya bisa pasrah dengan keadaannya, tidak dengan dirinya yang tidak mau diperintah oleh Dong Zhuo. Cao Cao dengan mantap dan yakin akan membunuh Dong Zhuo dengan tangannya sendiri.
Mendengar Cao Cao yang sangat berani menantang Dong Zuo dan seperti merendahkan pejabat lain di sana, Wang Yun marah besar kepadanya karena merasa terhina dengan sikapnya yang seperti merendahkannya. Dia pun marah-marah dan mengusirnya dari perjamuan itu. Tapi ternyata di balik itu, Wang Yun kemudian diam-diam memanggilnya untuk melakukan sebuah rencana pembunuhan Dong Zuo. Karena dengan mentalnya yang kuat itulah Wang Yun mempercayakan rencana ini untuknya. Dan dia 1000% mendukung Cao Cao untuk melengsarkan Dong Zuo. Kemudian dia juga diberi belati yang bernama Qixing oleh Wang Yun sebagai alat pembunuhannya. Setelah itu, Cao Cao mulai memasuki istana untuk menemui Dong Zuo, di mana di dekatnya selalu ada Lu Bu. Dong Zuo sangat mempercayai Cao Cao sebagai seorang penulis handal di kerajaan dan tak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Lain halnya dengan Lu Bu yang mencurigai ada gelagat tak beres dari Cao Cao ini. Kemudian Dong Zuo ingin memberikan hadiah kuda kepada Cao Cao sehingga menyuruh Lu Bu untuk mengambilkannya dari kandang. Nah, saat Lu Bu pergi itulah Dong Zuo malah tidur sehingga pas waktunya buat Cao Cao melakukan rencana pembunuhannya. Dan saat dia akan menusuknya, tiba-tiba saja Dong Zuo terbangun dan secara spontan Cao Cao malah mempersembahkan pisau itu kepada Dong Zuo, padahal sebenarnya buat ngebunuh dia. Dan tak lama kemudian Lu Bu datang setelah mengambil kuda dari kandang. Setelah Dong Zuo mencoba pisau belati itu ke sebuah besi, Cao Cao pun akhirnya pamit untuk pergi. Kemudian Lu Bu menceritakan kecurigaannya pada Cao Cao kepada Dong Zuo. Akhirnya Dong Zuo pun menyuruh semua pasukan untuk menangkapnya. Semua prajurit pun dikerahkan untuk menghadangnya keluar. Kemudian Cao Cao menerima beberapa tusukan anak panah di tubuhnya, tapi tetap melanjutkan pelariannya. Lalu Lu Bu mengambil kuda andalannya si kelinci merah untuk mengejar Cao Cao, dan mereka berdua pun bertarung di atas kuda. Dengan kekuatan yang sangat mantap dari Lu Bu, membuat Cao Cao nggak berdaya dan sangat kewalahan. Kemudian dengan kekuatannya, Lu Bu menghancurkan bukit dan melongsorkannya bersama Cao Cao. Dengan senyuman kejamnya, Lu Bu kemudian pergi dan menganggap Cao Cao sudah mati. Ternyata Cao Cao masih belum mati. Dia dengan sekarat mengapung di danau dengan bongkahan kayu. Untungnya dia ditemukan dan diselamatkan oleh sepasang suami istri. Tapi hal itu nggak berlangsung lama karena Dong Zuo belum puas sebelum melihat mayat Cao Cao. Akhirnya dia memerintahkan semua prajurit untuk menyebarkan selebaran sayembara ke seluruh wilayah kerajaan. Bagi siapa saja yang menemukan dan menyerahkan Cao Cao kepadanya, maka akan diberi imbalan berupa sekotak berisi emas. Dan ternyata orang yang menyelamatkan Cao Cao tergiur dengan iming-iming hadiah emas itu, sehingga dia dengan tega menyerahkan Cao Cao pada seorang pejabat di wilayahnya berada, yaitu pejabat yang bernama Chen Gong. Dia sangat mengenali Cao Cao dan sebentar lagi dia akan memenggal kepala Cao Cao untuk dikirimkan kepada Dong Zuo. Sebelum memulai eksekusinya, Chen Gong terlebih dahulu berbicara dengan Cao Cao untuk yang terakhir kalinya. Dia menyangka bahwa Cao Cao rela mati sebagai martir atau orang yang berpegang teguh pada pendirian untuk tidak ikut pada rezim busuk ini. Tapi pada kenyataannya, dia hanyalah orang yang ingin mengembalikan ketertiban dinasti Han. Hal itu akan Cao Cao lakukan dengan cara menyelamatkan sang pangeran yang sedang ditahan oleh Dong Zuo, dan dia juga tidak takut mati untuk itu. Cao Cao juga mengatakan kepada Chen Gong bahwa dia bagaikan burung pipit yang tidak akan mengerti cita-cita burung elang. Setelah mendengar semua penjelasan dari Cao Cao, Chen Gong kagum kepadanya dan mengakuinya sebagai pendekar sejati yang benar-benar ingin menegakkan keadilan dan kedamaian di kerajaan dinasti Han ini. Akhirnya dia pun mulai mengurungkan niatnya untuk memenggal kepala Cao Cao. Setelah itu, Chen Gong bertekad bulat untuk mengikuti kemanapun Cao Cao pergi. Bahkan dia rela meninggalkan keluarga dan jabatannya. 3 bulan pun berlalu. Perjalanan mereka berdua sebagai buronan akhirnya sampai ke rumah paman dari Cao Cao yang bernama Lu Boshi untuk bersembunyi dari kejaran prajurit Dong Zuo. Lu Boshi menyambut mereka dengan sangat baik. Dia juga mengenalkannya pada anak-anak dan menantunya yang memang gak pernah bertemu sama sekali dengannya meskipun mereka adalah sepupunya sendiri. Karena Boshi kedatangan tamu, dia ingin menjamunya dengan sepenuh hati. Sementara dia akan pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik, Cao Cao dan Chen Gong dipersilakan untuk beristirahat di kamar. Sedangkan anak-anak Boshi akan memasak makanan yang lezat dan mantap. Saat di kamar, Cao Cao merasakan keresahan dan kecurigaan terhadap orang-orang di rumah ini. Dalam tidurnya, dia mendengar bunyi desingan pisau yang seakan-akan mengarah kepadanya. Dan mereka semua dalam bayangan Cao Cao menyeringas untuk membunuhnya. Dia teringat masa lalu saat dia dikhianati oleh orang yang menyelamatkannya.
Saat terbangun, dia mengatakan kepada Chen Gong bahwa di luar mereka mungkin membuat rencana untuk membunuhnya. Dia juga mengira bahwa pamannya yang membeli anggur itu dicurigai sedang melapor pada pemerintah bahwa ada 2 orang buronan di rumahnya. Dan saat dia akan membuka pintu, ternyata itu malah terkunci, hingga membuatnya semakin yakin bahwa keluarganya sedang menyiapkan rencana pembunuhan terhadapnya. Akhirnya Cao Cao pun merusak pintu itu dan kemudian menyerang seluruh anak-anak dan menantu pamannya hingga mereka tewas semua. Namun sesaat sebelum mereka keluar dari sana, Chen Gong melihat beberapa babi di sana dan juga tungku masak yang menandakan bahwa mereka semua benar-benar ingin menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Desingan pisau yang dia dengar sebelumnya ternyata adalah untuk menyembelih babi-babi itu. Rencana mereka semua itu tak lain adalah untuk membunuh babi-babi itu agar cepat bisa dimasak. Bahkan ternyata pintu yang terkunci itu karena hentakan yang terlalu keras saat ditutup, sehingga mengunci dengan sendirinya. Akhirnya mereka berdua menyadari bahwa Cao Cao telah melakukan kesalahan besar. Setelah itu mereka pergi dari sana. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sang paman yang memang benar-benar membawa anggur untuk menjamu mereka. Dengan perasaan bersalah, Cao Cao meminta maaf kepada pamannya itu karena telah membunuh keluarganya tanpa sengaja. Lalu dia juga sekalian membunuh pamannya sendiri agar tidak menanggung dendam yang mendalam kepada dirinya. Hal itu membuat Chen Gong terkejut dengan yang dilakukan oleh Cao Cao. Di pinggir sungai, Chen Gong menyuruh Cao Cao agar mengubur semua orang yang telah dia bunuh agar tidak dicaci maki selama-lamanya. Namun Cao Cao lebih memilih dicaci maki selama-lamanya dan disiksa di neraka serta menanggung semua kehinaan itu semua demi menyelamatkan negara ini, meskipun dia dicap sebagai orang yang jahat di muka bumi ini. Dia menyampaikan hal itu dengan mantap dan berapi-api tanpa keraguan sedikitpun. Kemudian saat berada di hutan dan Cao Cao sedang tertidur, Chen Gong bingung antara mau membunuh Cao Cao atau tidak karena dia sudah sampai sejauh ini demi mengikutinya. Akhirnya di hutan inilah dia memilih untuk tidak lagi mengikuti Cao Cao dan pergi menjalani kehidupannya sendiri, meninggalkan Cao Cao sendiri di hutan ini. Meskipun sekarang Cao Cao sendiri, namun dia yakin suatu saat nanti dia akan menemukan teman sejati dan prajurit yang akan menjadi pengikutnya untuk menghancurkan sang pengkhianat Dong Zhuo. Dan tak lama kemudian dia masuk ke sebuah tempat seperti dimensi lain yang bernama Kastil Pedang, di mana di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang memberinya sebuah pedang terhebat yang disebut dengan pedang komandan. Setelah beberapa waktu, Cao Cao pergi menemui ayahnya yang bernama Cao Song untuk membantunya membentuk pasukan yang akan dia gunakan untuk menyerang pasukan pengkhianat Dong Zhuo. Selain itu, dia juga merekrut orang-orang yang memang merasa terdolimi oleh pengkhianatan Dong Zhuo terhadap dinasti Han. Akhirnya, dalam waktu yang lumayan singkat, dia bisa mengumpulkan beberapa orang untuk dijadikan prajurit di bawah kepemimpinannya, yang mana Cao Cao ternyata dicap sebagai pahlawan karena sudah berani melakukan rencana pembunuhan terhadap Dong Zhuo, sang pengkhianat. Dan pasukan yang berhasil dikumpulkan oleh Cao Cao mencapai 20.000 orang. Di wilayah kerajaan dinasti Han, setelah jasanya di peperangan melawan pemberontak Surban Kuning, Liu Bei diangkat menjadi keamanan pemerintah. Nah, saat ini dia malah difitnah oleh pejabat di wilayah yang bernama Xixian. Dia ingin menjadikan Liu Bei sebagai kambing hitam atas korupsi yang dia lakukan, dan malah dia suruh Liu Bei untuk membayar sejumlah uang kepadanya. Akhirnya setelah itu, para masyarakat yang tahu dan suka dengan Liu Bei karena kebaikannya mendemo pejabat tersebut. Bahkan 2 adiknya yang gak terima kakaknya difitnah seperti itu memukulnya sambil digantung di atas pohon. Melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua adiknya itu, Liu Bei merasa gak enak karena bisa menimbulkan kekacauan. Liu Bei ini adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana, sehingga dalam memutuskan sesuatu dia terlebih dahulu memikirkan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, dengan sikapnya yang seperti itu membuat kedua adiknya ini mau menuruti dan mengikuti semua yang dia lakukan. Benar saja, tak lama kemudian beberapa pasukan tentara datang untuk menangkap mereka bertiga. Akhirnya mau nggak mau harus tarung deh. Tapi Liu Bei menyuruh adik-adiknya agar jangan sampai membunuh para pasukan itu. Setelah semua insiden itu, selama 2 minggu mereka melakukan perjalanan menuju Gunung Pendekar untuk bergabung dengan aliansi yang akan melawan Dong Zhuo yang sekarang dengan kejam menduduki pemerintahan dinasti Han. Zhang Fei dan Guan Yu merasa menyesal dulu sudah membantu Dong dalam peperangan melawan pemberontak Surban Kuning. Namun Liu Bei yang sangat bijak hanya mengatakan apa yang sudah terjadi nggak bisa terulang lagi. Jadi nggak perlu menyesali kesalahan di masa lalu dan fokuslah menghadapi masa depan agar menjadi lebih baik lagi.
Saat memasuki sebuah hutan, mereka merasa ada yang gak beres karena mereka bertiga harus berulang kali melewati jalan dan tempat yang sama. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba seperti masuk ke dunia lain yang gak sama seperti sebelumnya. Di sana, senjata mereka tiba-tiba seperti disedot ke bawah dan ternyata ada seorang wanita di sana. Dia ternyata mengenali Liu Bei sebagai keturunan dari Pangeran Jing. Wanita itu mengatakan gak sembarangan orang bisa masuk ke tempat yang disebut dengan kastil pedang ini. Di sini dia menempa pedang dengan kekuatan mistis yang dapat membuat atau menempa pedang dengan biji darah manusia usia 1000 tahun. Yang mana pedang atau yang sejenis dengan itu bisa lebih kuat jika semakin banyak menumpahkan darah. Dan ternyata di sini wanita itu juga membeberkan rahasia kekuatan dari jenderal yang paling ditakuti saat ini, yaitu Lu Bu, sang pengawal Dongzuo, yaitu semenjak dia mengambil sebuah tombak yang ditempa di kastil pedang ini yang bernama tombak Fantian. Itulah rahasia kekuatan dari Lu Bu. Dia juga menceritakan bahwa orang yang bernama Cao Cao juga mendapatkan senjata yang hebat juga dari tempat ini. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa masuk ke tempat ini. Selain itu, senjata mereka bertiga diperbarui dengan kekuatan yang hampir setara dengan tombak Fantian dan juga pedang yang diberikan kepada Cao Cao dengan kekuatan mistis yang lebih dari senjata pada umumnya. Setelah itu, mereka pun keluar dari kastil pedang itu dan kembali ke hutan sebelumnya. Di depan mereka sudah ada senjata yang super mantap, hingga mereka hampir nggak percaya dengan pertemuannya dengan wanita penempa senjata itu. Sudah seperti mimpi saja. Akhirnya mereka bertiga bersumpah akan setia pada dinasti Han dan akan menghancurkan sang pengkhianat Dongzuo. Beberapa waktu kemudian, 18 panglima dari berbagai wilayah yang akan menggulingkan Dongzuo berkumpul dalam sebuah aliansi. Masing-masing dari semua panglima tersebut membawa paling sedikitnya 20.000 pasukan, bahkan sampai ada yang ratusan ribu. Hanya Liu Bei yang beranggotakan 3 orang yang akan ikut berpartisipasi dalam aliansi tersebut. Selain itu, dibandingkan dengan yang lain, mereka bertiga ini juga nggak mempunyai jabatan sama sekali. Makanya saat akan masuk ke tempat pertemuan aliansi, mereka bertiga diremehkan oleh penjaga, bahkan mengira undangan yang mereka bawa adalah hasil mencuri. Padahal Liu Bei ini adalah salah satu keturunan bangsawan dinasti Han. Tapi untunglah beberapa saat kemudian Cao Cao datang bersama ribuan pasukannya membantu mereka bertiga untuk masuk ke dalam. Akhirnya dari kejadian inilah Liu Bei dan adik-adiknya mengetahui langsung orang yang bernama Cao Cao. Di dalam tempat pertemuan, para panglima mengenalkan diri masing-masing sekaligus jabatan dan jumlah pasukan mereka, di mana panglima yang terkumpul semuanya berjumlah 18 orang panglima. Yang akan menjadi pemimpin dalam aliansi itu adalah seorang panglima yang paling banyak membawa pasukan dan memang dikenal yang paling jago daripada yang lain. Dia bernama Yuan Shao. Dari keseluruhan aliansi itu setidaknya terkumpul 180.000 pasukan infanteri dan 100.000 pasukan kavaleri yang semuanya berjumlah 210.000 orang. Ditambah lagi pasukan tambahan sehingga terkumpul sekitar 500 ribuan orang prajurit. Sehingga Yuan Shao sangat yakin akan bisa menerobos pasukan Dong yang berada di wilayah perbatasan Hulao yang jumlahnya sekitar 150 ribuan orang. Setelah itu, Yuan Shao menyuruh anak buahnya untuk memberikan darah rusa untuk diminum bersama sebagai tanda pengukuhan aliansi. Saat semuanya akan meminum darah itu, Zhang Fei berteriak dengan keras agar mereka juga dianggap dalam aliansi ini. Hal itu membuat semua orang tercengang dan meremehkan 3 orang itu. Akhirnya Liu Bei mengenalkan diri dan 2 orang adiknya. Tak sampai di situ, mereka bertiga juga ditanya jabatan dan keturunan dari mana serta jumlah pasukan yang mereka bawa. Kemudian setelah Liu Bei menyebutkan bahwa dia hanyalah 3 orang saja, bahkan profesi orang tua mereka yang jauh dari kata pantas untuk bergabung dalam aliansi ini, mereka pun ditertawakan oleh Yuan Shao dan beberapa orang lainnya. Mereka nggak tahu kalau 3 orang ini bisa mengalahkan ratusan ribu pasukan dengan kekuatan mantap mereka. Akhirnya Cao Cao pun mulai angkat bicara untuk membantu mereka bertiga setelah melihat keteguhan dan kemantapan hati mereka. Cao Cao yakin mereka ini akan melakukan hal yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bertiga juga sudah mempunyai rencana untuk melumpuhkan pasukan Dongzuo. Juga mereka bertiga siap adu jotos langsung dengan Lu Bu, jenderal sekaligus anak angkat Dongzuo yang terkenal sadis. Akhirnya sang ketua aliansi Yuan Shao juga ikut bersimpati dengan mereka bertiga, dan mereka pun juga diberikan darah rusa sebagai bagian dari aliansi. Setelah itu Cao Cao mengeluarkan sebuah surat yang katanya dekrit kekaisaran. Saat Cao Cao mulai membaca dekrit itu, semua orang menunduk sebagai penghormatan kepada kaisar. Tapi ternyata dekrit itu palsu, di mana Cao Cao hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun ada surat perintah ini, kalau mereka gagal maka nggak akan ada gunanya.
Kemudian Yuan Shao membuat aturan bahwa siapa saja yang bisa memasuki wilayah Dongzuo yang bernama Luoyang dan berhasil menyelamatkan kaisar muda yang ditawan oleh Dongzuo, maka dia akan dinobatkan sebagai komandan besar dengan segala kehormatannya. Dan akhirnya mereka pun akan memulai serangan pertama untuk menerobos wilayah Luoyang atau kediaman Dongzuo. Tapi terlebih dahulu mereka harus melewati wilayah yang bernama Hulao. Dalam hal ini panglima yang bernama Sun Jian akan maju terlebih dahulu. Dan akhirnya Sun Jian dan pasukannya berhasil menerobos 3 garis pertahanan pasukan Dongzuo. Sementara itu di istana Han, Dongzuo malah sedang berenak-enak ria dengan para selirnya yang cakep-cakep. Baru setelah ada kabar dari Liru bahwa pasukan musuh sudah mendekat, dia akhirnya bingung dan gelisah. Kemudian dia menyuruh Lu Bu untuk maju membantai musuh yang mendekat, tapi malah di-stop oleh salah seorang jenderal yang tak mau urusan yang dianggap remeh seperti ini diserahkan kepada orang hebat seperti Lu Bu. Dia bernama Hua Xiong. Dialah yang akan maju menghadang musuh. Setelah beberapa waktu, Cao Cao dan semua anggota aliansi mendengar kabar bahwa sebagian pasukan Su Jian telah dibantai oleh Hua Xiong, dan sekarang Hua Xiong sedang menunggu para pendekar dari seluruh aliansi untuk bertarung dengannya. Ini adalah salah satu taktik perang yang dilakukan oleh Hua Xiong agar musuh merasa hina dan hancur mentalnya karena dia seorang diri menantang duel semua pendekar musuh. Akhirnya panglima yang bernama Yushi menawarkan diri untuk melawannya. Kemudian Yuan Shao menyuruh untuk membawakan anggur sebagai penghormatan kepadanya. Dalam pertarungan melawan Hua Xiong, Yushi sangat kewalahan. Dia bukanlah tandingan Hua Xiong. Akhirnya dia pun dengan sangat mudah dipenggal oleh Hua Xiong dan kepalanya terlempar hingga ke tempat panglima aliansi. Selanjutnya panglima yang bernama Fan Peng yang akan maju melawan Hua Xiong. Ternyata dia juga kalah. Guan Yu sebenarnya sudah dari tadi ingin maju, tapi terhenti karena melihat kakaknya yang gak pengen dia maju sekarang. Sementara itu beberapa panglima sudah banyak yang tumbang. Akhirnya Liu Bei menawarkan diri untuk adiknya yang bernama Guan Yu untuk maju melawan Hua Xiong. Tapi salah satu panglima yang lain malah menganggapnya lelucon dan sangat meremehkannya. Panglima yang dianggap kuat aja banyak yang tumbang, apalagi prajurit amatiran sepertinya. Namun begitu, Cao Cao tetap membela Guan Yu dan menawarkan anggur sebagai penghormatan kepadanya. Tapi oleh Guan Yu ditolak karena dia akan bisa menerimanya setelah dia memenangkan pertarungan. Saat Guan Yu pergi pun sebagian panglima masih saja ada yang meremehkannya. Akhirnya pertarungan antara Guan Yu melawan jenderal dari Dongzuo dimulai. Hua Xiong gak nyangka bahwa lawannya kali ini berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Dan pada akhirnya Guan Yu berhasil memenggal kepala Hua Xiong hingga membuat semua pasukan musuh mundur. Kemudian Guan Yu membawa kepala Hua Xiong ke tempat para aliansi. Semuanya heran dan kaget melihat orang yang dianggap remeh oleh beberapa panglima malah memenangkan pertarungan dengan sangat baik. Sejak itulah 3 orang ini mulai diakui kekuatannya, dan Yuan Shao memberi mereka bertiga hadiah berupa dijadikan sebagai resimen ke-19 aliansi ini yang hanya beranggotakan 3 orang dan Liu Bei sebagai pemimpinnya. Dengan ini kekuatan mereka semakin diakui dan mereka semakin disegani. Namun begitu Liu Bei tetap menjunjung tinggi kesederhanaan. Setelah itu seluruh pasukan aliansi mulai melakukan penyerangan besar-besaran yang diketuai oleh Sun Jiang yang ternyata masih ada. Kemudian kabar kemenangan Guan Yu akhirnya sampai ke telinga Lu Bu, dan dia pun pergi menuju tempat Guan Yu berada, di mana dia bersama 30.000 pasukannya yang akan membalas kekalahan Hua Xiong. Begitu juga dengan Dongzuo. Selain pasukan yang dipimpin Lu Bu, dia juga mengirim ratusan ribu prajurit untuk menghadang musuh di wilayah Hulao. Dari jarak yang cukup jauh, Lu Bu mengirim panah yang berisi surat tantangan kepada para panglima aliansi. Suasana pun semakin gawat karena dari 19 aliansi yang tersisa hanyalah 8 panglima saja karena merasa takut kepada Lu Bu dengan segala kengeriannya. Akhirnya dari sinilah diketahui siapa yang benar-benar tulus ingin menyelamatkan dinasti Han dari pengkhianat dan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Sementara itu di istana Han yang berada di wilayah Luoyang, Dongzuo tiba-tiba saja membuat kebijakan baru untuk memindah ibu kota dinasti Han dari wilayah Luoyang ke wilayah Chang'an, di mana niat sebenarnya adalah untuk kabur ke sana. Hal itu dilakukan untuk menghindari gempuran musuh dan juga melindungi dirinya dan juga hartanya.
Dalam suasana peperangan itu, di sebuah danau, tanpa sengaja Lu Bu menemukan seorang gadis cantik, manis, dan juga mantap yang akan melakukan bunuh diri. Lu Bu kemudian buru-buru untuk menyelamatkannya dari bunuh diri itu. Gadis itu bernama Diao Chan. Diketahui bahwa gadis ini adalah anak angkat dari Wang Yun, dan dia akan dinikahkan oleh ayah angkatnya itu dengan Dong Zuo. Nah, hal itulah yang membuat dia nggak bisa menerima kenyataan untuk menikah dengan orang bejat seperti Dong Zuo. Tapi dia nggak menyebut nama Dong Zuo di depan Lu Bu, meskipun pernikahan itu adalah bagian dari rencana untuk membunuh Dong Zuo. Mendengar itu, akhirnya Lu Bu memberikan rencananya kepada Diao Chan sebagai bukti bahwa dia yang akan menikahinya setelah peperangan ini berakhir. Tapi nggak serta-merta dia langsung mempercayai Lu Bu. Dia meminta bukti keseriusan Lu Bu untuk menjadi pendampingnya. Kemudian Lu Bu menusuk tangan kirinya sebagai bukti ketulusannya kepada Diao Chan. Akhirnya gadis cantik itu mau menerima Lu Bu sebagai kekasihnya, dan dia juga berjanji untuk menunggunya kembali. Di atas sebuah bukit, Cao Cao dan Liu Bei sedang melakukan sebuah pertarungan untuk menguji kekuatan masing-masing sebelum berperang dengan Lu Bu. Pertarungan ini juga sama-sama membuktikan ketulusan mereka berdua dalam berjuang menyelamatkan dinasti Han dari kehancuran. Sementara itu, Guan Yu sedang berorasi menyemangati seluruh pasukan agar lebih mantap dalam bertarung, dan dia juga menyuruh orang yang takut dan tak mau untuk berjuang bersama agar pergi saja dan tidak usah ikut berperang. Dan akhirnya tibalah saat peperangan akan berlangsung, di mana pasukan aliansi akan menyerang jalur masuk wilayah Hulao dari berbagai arah agar bisa masuk ke wilayah Luoyang untuk menyelamatkan kaisar muda yang ditawan sekaligus menghancurkan Dong Zuo sang pengkhianat. Dan dua pasukan saling berhadapan, yaitu sekitar 500 ribuan pasukan Dong Zuo melawan 200 ribuan pasukan aliansi 8 Panglima yang kelihatan hampir sama jumlahnya seperti pasukan musuh. Kemudian Lu Bu menyadari bahwa sebagian pasukan aliansi hanya baju zirahnya saja tanpa ada orang di dalamnya. Hal itu hanya untuk mengecoh musuh agar terlihat banyak. Dan peperangan pun berlangsung. Liu Bei memberikan instruksi untuk membuat formasi tertentu, sehingga dengan itu pasukan musuh cukup kewalahan karena mereka dibantai habis oleh 3 orang kakak beradik itu dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Di sisi lain, Cao Cao menyerang dari arah yang berbeda. Setelah itu, Lu Bu seorang diri menghancurkan sejumlah besar pasukan dengan kekuatan senjatanya yang dia ambil dari kastil pedang sama seperti milik Cao Cao dan 3 orang bersaudara itu. Dan akhirnya bertemulah mereka bertiga dengan musuh yang hampir setara dengan kekuatan mereka. 3 lawan 1. Meskipun sendirian, Lu Bu mampu membuat mereka bertiga kewalahan. Setelah melihat kekuatan Lu Bu yang ternyata lebih hebat dari mereka, Liu Bei akhirnya teringat bahwa senjata mereka semua ini tertempa dari biji darah, di mana semakin banyak darah bertumpah maka akan semakin kuat. Itulah yang membuat perbedaan di antara mereka bertiga dengan Lu Bu, yang mana Lu Bu lebih banyak melakukan pertumpahan darah dibanding mereka, sehingga kekuatannya yang bagaikan iblis itu sulit untuk dikalahkan. Kemudian mereka bertiga mulai melukai tubuh mereka sendiri dengan senjata mereka untuk menambah kekuatannya. Setelah itu, hantaman besar terjadi antara mereka dan Lu Bu. Tapi mereka tetap saja kewalahan melawan Lu Bu. Di tengah-tengah berlangsungnya peperangan, Dong Zuo malah masih ingin melangsungkan pernikahannya dengan Diao Chan dan akan segera kabur dari wilayah Luoyang yang saat itu sudah dikepung oleh musuh. Akhirnya Dong Zuo memerintahkan untuk memanggil Lu Bu dengan sinyal asap, sementara dia sendiri akan kabur ke daerah Chang'an. Melihat sinyal itu, Lu Bu langsung pergi meninggalkan pertarungan yang belum selesai antara dia dan 3 orang kakak beradik itu. Dong Zuo selain akan melangsungkan pernikahannya dengan Diao Chan yang ikut kabur bersamanya ke wilayah Chang'an, dia juga masih saja menawan kaisar muda. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Luoyang, Sun Jiang memasuki istana Han dan mengambil giok kekaisaran tanpa menunggu perintah dari pemimpin aliansi, yaitu Yuan Shao.
Tak hanya itu saja, Sun Jian juga akan tetap dinobatkan sebagai komandan besar, sebagaimana janji Yuan Shao yang akan memberikan jabatan tinggi bagi yang berhasil memasuki wilayah Luoyang. Sedangkan Cao Cao dan 3 orang kakak beradik yang sebenarnya juga sangat berjasa dalam peperangan ini malah nggak dapat apa-apa selain prajurit yang mereka bawa. Peperangan itu berakhir dengan banyaknya prajurit yang tewas, namun berhasil mengusir Dongzhuo dari istana meski tetap dengan menawan Kaisar Muda. Dan itulah yang akan Cao Cao lakukan sekarang, yaitu menyelamatkan Kaisar Muda. Beberapa tahun kemudian terlihat Liu Bei dan kedua orang adiknya sedang melatih para pasukan di sebuah tempat. Tak lama kemudian dia kedatangan tamu yang pernah berjuang bersama dalam menggulingkan pengkhianat dinasti Han. Dia tak lain adalah Cao Cao. Kedatangannya ini tak lain hanya ingin bernostalgia sambil ngeteh bareng. Cao Cao sangat menyayangkan saat perang beberapa tahun lalu saat mereka berhasil menggulingkan Dongzhuo yang mendapatkan penghargaan dan dicap sebagai pahlawan malah ke-18 panglima. Padahal 10 diantaranya kabur saat akan melawan Lubu. Cao Cao juga mengatakan bahwa pahlawan sesungguhnya adalah Liu Bei dan dirinya yang pantas mendapatkan penghargaan dan jabatan. Namun Liu Bei tetap pada pendiriannya untuk tidak mengharapkan imbalan atas perjuangan mempertahankan dinasti Han.